Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Dr. Andes Muhammad Nasihuddin MPD selaku dosen STEMAS Prodi MPI dan seluruh dosen Manajemen Pendidikan Islam yang saya takdimkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisul Kafi, asal dari Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi manajemen perubahan untuk memenuhi tugas individu manajemen pondok pesantren. Memasuki sub yang pertama, yaitu pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah proses sistematis untuk mengatur dan mengkoordinasikan perubahan dalam suatu organisasi. Ini melibatkan perencanaan, implementasi, dan pengawasan perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen perubahan dapat mencakup perubahan dalam struktur organisasi, teknologi, proses bisnis, atau budaya perusahaan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan gangguan dan memastikan bahwa perubahan diterima dan diadopsi dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Manajemen perubahan juga melibatkan komunikasi yang efektif dan dukungan kepada karyawan selama proses perubahan. Ini penting untuk memastikan bahwa semua orang memahami alasan perubahan dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Manajemen perubahan adalah proses yang penting dalam setiap organisasi. Nah, untuk itu dibutuhkan beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menyikapi manajemen perubahan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasikanlah perubahan yang akan terjadi kepada semua pihak yang terlibat. Mengapa kita kok harus menerapkan komunikasi yang efektif? Karena dengan kita menerapkannya, bukan hanya mampu berbicara dengan baik, tapi juga mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain. Dan jika hal itu kau terapkan pada orang lain, tentunya orang lain akan percaya pada diri Anda. Yang kedua adalah dukungan pemimpin. Dukungan dari pimpinan sangat penting dalam proses perubahan. Pimpinan harus menjadi role model dan menunjukkan sikap positif terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Jika perubahan memerlukan keterampilan baru, maka pelatihan dan pengembangan harus dilakukan. Ini akan membantu karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat yaitu partisipasi karyawan. Libatkan karyawan dalam proses perubahan, mereka akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap perubahan tersebut. Yang kelima yaitu penghargaan dan insentif. Berikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang berhasil beradaptasi dengan perubahan. Ini akan memotivasi karyawan lain untuk melakukan hal yang sama. Memasuki sub yang ketiga yaitu strategi manajemen perubahan. Strategi dalam melakukan perubahan sangat penting untuk memastikan perubahan berjalan dengan lancar dan efektif. Nah, perlu adanya strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pembuatan rencana dengan jelas. Sebelum melakukan perubahan, buatlah rencana yang jelas dan rinci. Rencana ini harus mencakup tujuan perubahan, langkah-langkah yang harus diambil, dan bagaimana mengukur keberhasilan perubahan. Yang kedua yaitu identifikasi siapa saja yang akan terpengaruh oleh perubahan dan bagaimana mereka bisa membantu atau menghambat proses perubahan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasikan rencana perubahan kepada semua pihak yang terlibat. Pastikan mereka memahami tujuan perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan dilakukan. Yang keempat yaitu dukungan dan pelatihan. Berikan dukungan dan pelatihan yang diperlukan kepada karyawan
untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima yaitu evaluasi dan penyesuaian. Setelah perubahan dilakukan, evaluasi hasilnya dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Ini akan membantu memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Memasuki sub yang terakhir yaitu model manajemen perubahan. Ada beberapa model manajemen perubahan yang populer dan sering digunakan dalam organisasi. Yang pertama yaitu model Lewin. Model ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dan melibatkan 3 tahap. Unfreeze, membuka status quo dan melakukan perubahan, dan membuat perubahan menjadi bagian baru dari status quo. Yang kedua yaitu model Adkar. Model ini dikembangkan oleh Prosci dan melibatkan 5 tahap. Yang pertama tahap kesadaran tentang kebutuhan perubahan, keinginan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam perubahan. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang bagaimana merubah. Yang keempat yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan. Yang kelima yaitu penguatan untuk membuat perubahan tetap berlaku. Yang ketiga yaitu model dari Kotter. Model ini dikembangkan oleh John Kotter dan melibatkan 8 tahap. Yang pertama tahap meningkatkan urgensi. Yang kedua membentuk tim koalisi yang kuat. Yang ketiga membuat visi untuk perubahan. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan visi, menghapus hambatan, menciptakan kemenangan jangka pendek, membangun atas perubahan, dan menyematkan perubahan dalam budaya. Yang keempat adalah model MC Kinsey. Model ini melibatkan organisasi sebagai sistem yang saling terkait dan menekankan pada 7 elemen. Yang pertama yaitu strategi, struktur, sistem, keterampilan, staf, gaya, dan nilai bersama. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan pilihan model tergantung pada situasi dan kebutuhan spesifik organisasi. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.